Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang sudah di Ulat Sutra Mandiri Boyolali ya, bersama beliau-beliau yang luar biasa. Insya Allah budidaya ulat sutra yang insya Allah mungkin sepertinya besar di Indonesia gitu ya. Kita akan belajar, kita akan dengar banyak diskusi dan belajar banyak ilmu dari beliau-beliau. Ada Pak Teguh dan Pak Moko dari Boyolali. Nih beberapa ulatnya, guys, mantap pokoknya. Buat pembelajar ulat sutra sangat bisa diambil ilmunya dari sini. Buat sepatu kan otomatis kan ke kain dulu, ditenun jadi kain dulu baru dibuat sepatu kan itu. Iya. Kalau benangnya itu info yang benar nggak tahu. Harga per kilo itu 1,3 sampai 1,7. Mungkin tergantung ukuran besar kecilnya gitu. Itu kan. Nah itu loh Pak yang susah bersaing kan di situ. Coba dengan produk dari Cina ya Pak. Produk dari Cina itu mau Sintetis Pak. double. Plesetan apa guyonan tuh ini. Di dunia tuh hanya ada dua ciptaan Tuhan dan ciptaan Cina. Ini Cina ini. Sebenarnya itu dari Thailand itu. Sama ini Mas baca tadi. Kenapa? Produk Cina itu biasanya kan cepat rusak, nggak awet ya. Ini corona ini produk Cina tapi awet ya. Salah satu produk Cina yang Memang dunia. memang Cina memang luar biasa sih. Kayak Amerika aja sekarang juga redek ini Cina ini. Dia ekonomi mandiri. Barangkali nanti teman saya tertarik dengan pelatihan yang akan bisa. Ya memang kesempatannya hanya itu Pak di sana. Tapi kalau sini tanggung jawab untuk hasil dari panennya kita langsung. Kalau tanggung jawabnya beliau-beliau ini tidak diragukan. Oh, Kalau saya sih dari reptil Pak. Tahu apa maksudnya kesininya tuh kebutuhannya untuk reptil kalau saya. Masuk apa telur-telur ini juga kami kirimnya untuk reptil. Kemarin ini juga ngirim Jambi itu komplain itu saya juga. Tapi ini ya juga Sumatera. Jambi nih, Jambi. Oh ke Jambi. Jambi itu Sumatera. Jambi nggih Jambi. Nggih Sumatera itu. Itu udah ambil ketiga kali ini gitu loh. Yang pertama, kedua itu bagus. Ini yang ketiga ini dia enggak bisa mati, sudah lepas tapi mati. Sini terus saya curhatkan terus ya udah Mas diganti aja gitu memang. Udah ini kita kirim. Kita ganti tetap ganti Mas Moko aku kirim. Tapi saya tuh kalau saya narasinya ke Jambi juga next kita nggak berani jamin retur lagi kecuali kalau tidak menetas. Kalau menetas itu meskipun penanganan sama di tempat yang sama karena mungkin ini kan cuaca kan ekstrim ya, takutnya mungkin sana apakah entah ada keteledoran atau apa gitu ya. Nah itu next kami nggak berani ini. Dan Dalam satu wilayah. Oh, satu wilayah. Satu wilayah. Cuma beda orang tapi satu wilayah. Gitu loh. Karena iklimnya kan memang sama. Kalau yang di perhutani Bojong Boro itu dikasih pakan apa Pak? Daun singkong atau jarak? Singkong jarak.
usahanya luas sangat. Ini disambil ya, maksudnya sendirian ya? Monggo rasa. Monggo Pak Har. Mas. Monggo Mas, di sini santai aja Mas. Saya main-main ke sini juga baru berapa bulan? Belum ada setahun Pak tadi. Belum ada. Belum ada. Berapa bulan? Sudah menghasilkan berapa kali panen Pak? Kalau saya? Iya. Kalau saya ini untuk reptil, jadi untuk pakan Pak. Oh gitu. Iya. Jadi produknya Pak Teguh ini untuk dikonsumsi reptil, Oh gitu. bukan untuk dibudidayakan lagi sih. Ulatnya maksudnya? Ulatnya. Ulatnya. Ya ulatnya ya kepompongnya ya tepungnya. Oh. Iya, iya, iya. Monggo Mas, santai mawon. Anak Nur Mas ya. Ragil. Ragil. Monggo Pak. Cuma di sini tempatnya seperti ini. Wah, Pak. sudah seneng Pak, sudah ketemu itu seneng banget loh. Biasanya orang-orang sibuk seperti ini susah dicari. Kita sibuknya hanya ngarit Pak, ambil makan terus. Seperti sudah saksikan ini tadi. Nggih. Dan enak Pak. Kalau kesini tuh ngobrol-ngobrolnya betah. Sambil main. Kalau ulat sini itu bisa memutus siklus 1 kali Pak. Dalam arti yang seharusnya 19 hari ngentung, Nggih. di sini 19 hari sudah panen. Jadi di usia 15 hari mak itu sudah mulai ngopan semua, ngentung semua. Jadi tidak sampai 27 hari gitu Pak. Enggak, cuma teman-teman pada heran ada apanya. Saya berbicara tangannya gitu lah. Nah, yang lainnya juga segitu, yang lainnya. Telur dari sini dibawa di tempat pahat. Normal. Nggak seperti di sini. Iya. Tapi telur dari sana bahas sini, ya 15 hari. 15 hari. Ngaruh ini Pak. Cuaca Pak. Enggak, kita bedanya kan gini lah. Jadi kita menghitung melalui kebutuhan protein hidup. Iya. Jadi sekedar ya kalau kita berprinsipnya gini, lek kantongnya pakan di hewan itu sudah penuh, berarti nalurinya kan dia berhenti, akan melakukan perubahan. Apa? Kenyataannya benar. Makanya para pakar ulat sampai yang menerima ulat pertama di Boyolali juga bingung gitu. Saya baru menjumpai fenomena seperti ini. Tangan ini Pernah diteliti dari IPB 2 kali ke sini. ini sih beda. Saya beda. Misalnya saya ambil telur dari sini, kami tetaskan sendiri sama netas. Setelah netas mungkin 7 hari punya saya dengan 7 hari di sini udah beda sesnya. Telur ambil dari sini. Sosnya beda. Ini telur dari Jogja. Cuma perkembangan fisiknya kurang bagus. Jogja mana Pak? Cantra. Oh iya, saya ada. Cantra, Mas Anda. Kita kan selalu mengisi Pak dengan sana. Jadi bisa ngeklaim gudangnya sana ya juga gudang si punya sini, gudangnya sini juga punya gudangnya sana. Jadi kita bibit nggak takut kalau putus dan kekurangan. Nah, saling mengisi. Tujuannya kan nanti biar harga itu tidak terombang-ambing Pak. Jadi harga itu nanti satu pintu. Nah ini kan sedang dirintis Amerika. Jadi kita mendukung semua. Dari Malang juga mendukung. Cuma benangnya besar.
ukurannya. Saya juga belum paham tentang pemintalan Pak, baru di kelas budidaya. Masing-masing punya ini ya Pak. Spesialisasi. Iya, spesialisasi sendiri-sendiri. Kabeh daya nek menangan ya. Ini nek semua kabeh semua diayai. Iya. Terus lari ngedol piye? Capek di tengah jalan loh Pak. Jadi spesialisasi sendiri-sendiri. Istilahnya bagi rezeki kan. Ini memang di Sutra Mandiri ini programnya akan besar-besaran. Dalam arti ya nyun sewu tidak gemblung. Dan istilahnya baru kemarin sore toh, Pak, kita kenal ini baru 2,5 tahun. Pengennya jadi sentra pembudidaya di Indonesia. Iya. Di Boyolali kan cuacanya juga mendukung ya Pak. Karena dari teman-teman itu pada daerah semua pada berhenti Boyolali yang jalan. Terus Dari kemarin itu sudah janjian sama teman. Coba lihat yang di Boyolali. Nah tadi saya ngebel itu kan teman saya udah di Solo Tigo, Pak, terus buat Pak Solo Tigo. Ya setelah di situ sambil ngeyo. ya, tadi saya sampai tempat ya saya Sherlock. Iya. Kok Pak Bel Pak Centang satu memanggil Sherlock. Saya masuk juga belum pernah ketemu dengan Pak Har, baru udah masuk kandang dulu. Tadi kan dari Pak Eksan itu lewatnya jalur alternatif ya Pak ya. Iya. Mana? Cengklek. Iya Pak. Biasa di selatan Cengklek ini tadi. Saya nyampe 2 jam lagi Pak Har. Karena saya sambil nempur Pak. Sambil nempur itu Iya. ya betul sekali jadi semuanya kena. Kebutuhan keluarga kena, kebutuhan kewane ya kena. Biasanya di mana-mana nggone arit Pak. Ada Razia kenal ya. Operasi bawa senjata tajam. saya bawa sepatu boots, Oh. karet, karo karung. Kamu ini untuk alatnya arit. Sepatu boots ada. Bisa bukan buat begal. Mau enggak ya? Saya tadi juga sekalian sekali merengkuh dayung juga. Wah, ini sekalian Boyolali. Cuma pada prinsipnya gini Pak, kalau kita nanti sudah terus berjalin kerjasama, itu masalah harga ini kan bisa kita musyawarahkan. Nanti ayo kita saling mendukung gitu. Yang penting bisa jalan semua. Bisa jalan semua. Karena kenapa kalau kita nggak pakai patokan harga, nanti nyuwun sewu kita dimusuhi orang banyak, pemain pembudidaya, merusak rego gitu. Ya. Dalam arti misalnya Pak Har nanti mau minta oke lah, ya seharusnya harga di angka berapa? 275. Monggo, Pak Har bisa jalan berapa? Kita dukung. Ya, itu loh Pak. Itu saya bingungnya gini, waduh. Mau masuk itu kan kesulitannya di situ. Karena Mau kita masuk itu kesulitannya di situ. kita juga harus punya pionir-pionir untuk berperan Pak. Kalau nanti untuk berperan supaya budidaya ulat sutra ini juga seperti ayam potong, populasinya banyak. Kalau tidak ada orientasi marketing yang bisa bertempur, itu kan juga lombok, kan gak bakalan mungkin Pak. Iya. Maksud hasil akan ditampung terus. Karena dengan kedatangan Pak Har ini
Saya merasa bangga terus terang. Ya enggak Pak, saya masih belajar Pak, masih di meeting. Dalam arti ada divisi yang ini Pak ya, ada gambaran untuk meningkat. Iya. Iya, Pak. Itu nanti kan bisa diambil tengah-tengahnya apa Pak? Nilainya bagaimana supaya bisa jalan. Jadi bahan baku itu juga ada, pasar juga bisa Menerima. bersaing kan, Iya, menerima. Itu Pak. Itu kan bisa nanti kita hitung bareng-bareng Iya. Pak. Kita nggak saklek kok, enaknya di sini. Monggo ayo kita dukung bareng-bareng. Iya. Ya, bagus Pak. Jadi kalau ada teman-teman coa-coa perusahaan kalau enggak, ini tim kok kelanjutannya dari budidaya Pak. Enak Pak. Iya. Ya, monggo itu nanti kan untuk teman-teman kelompok jenengan kan sama jenengan. Nah, saya kan di luar itu nantinya. Saya jawabnya kan seperti itu kan enak toh Pak. Jadi orang rusak rego ini nggak mau petani loh. Kita buka terus terang aja, kita dukung Jamtra itu di angka 150 kokon kering. Memang beliau di Jamtra untuk periode ini dia butuh 15 kilo 15 kilo dulu untuk mulai hari ini, mulai kemarin tuh, karena kan keran itu akan mulai dibuka. Kemarin COVID itu total Pak. Semua Pak, hampir semua ya Pak. Total kemarin COVID. Ini tuh termasuk bagus loh Pak. Masih ada ulatnya itu loh Pak. Bagus banget ini. Jadi Bisa bertahan masih ya. bisa mempertahankan ini. Ini mudah-mudahan nanti bisa menciptakan varian baru. Apa itu? Nah, Ini baru sedikit ini, coba nanti hasilnya apa nggak tahu ini. Itu barang berharga itu, walaupun sedikit itu. Entah mau muncul jadi 10 atau berapa, Betul. uji coba. uji coba pasti sutranya beda warnanya. Uji coba terus. Nah, apa aja Saya ya? ingin nyari sutra coklat saya. Malah coklat. Coklat dari Bombik, dari Eri ke jadi coklat tuh bagaimana caranya gitu. Caranya kan sangat mudah kan, prosesnya sangat mudah. Makanya itu baru buat embrio itu. Dulu kita tuju kepompong aja bisa menjadi jutaan loh. Itu mudah-mudahan ya netes 10 atau 25 gitu aja sudah. Jadi ini baru. Ini baru Apa? Produk baru. produk baru. Produk baru. Ini apa aja terobosannya luar biasa ini. Coba ngomong. Penelitian. Dari yang di vakum dulu ya. Sebenarnya nggak penelitian karena kita memang tidak ada kerjaan lain Pak. Mau nggak mau fokus ke ini sih. Dulu saya ayam saya jual Pak. Iya. Bergelut ke ular 2 tahun orang yang rupiah. Ayam telur. Jadi udah nggak mikir kerjaan lain, wes pokoknya fokus. Sehingga ketika mungkin apa cari-cari idenya di sini terus gitu ya. Iya, tidak mau nyabang saya. Pikir yang di tiap hari yang karena yang dipikir yang di Tiap hari ini ulat. ngarit dengan di sisa ngerokok itu kan lama-lama karena Ulat ini atraktifnya di malam hari ya Pak? Makan paling banyak di malam hari? Iya, Iya, iya. Malam hari luar biasa. mulai Kalau siang istirahat tidur gitu ya? nggak makan, cuma nggak begitu rakus.
Iya. hanya sekedar ngemil mungkin ya. Tapi kalau habis maghrib, waduh, ngamuk. Halo. Halo. Sudah sampai mana? Oh, ya. Oh. Keluar. Oh ya ya, udah agak dekat. Satu Bu. Makasih Bu. Kalau ngarit sendiri tuh berapa hari sekali? Ya Pak Ri. Tiap hari. Ya, ini sedikit Pak Wahyu. Tiap hari memang Iya, harus. ini sedikit. 2 kali periode ini sedikit-sedikit. Biasa 150.000 Pak. Kami berdua. Dan memang hanya digarap berdua. Berdua. 150.000 ulat. Ulat. Itu kalau malam kerenges. Ini 2 kali periode ini paling 25.000. Ini pertama kali awal-awal saya datang itu ya. Penuh kan? Itu 156 itu. Tengah-tengah sini kan juga. Tengah kandang besar semua masuk. Hanya berdua. Dan memang tiap hari harus ngarit. Ngarit. Kalau 150 itu 7 gagor, Pak. 7 karung brand tuh loh. Brand. Sekali ngarit. Iya. Sekali ngarit. 1 hektar untuk penanaman pakan bisa untuk budidaya ulat sutra ini berapa biji Pak? Gini Pak, sekarang kita balik kebutuhan. Kalau per hektar itu untuk berapa ekor? Itu kita susah untuk menghitung. Karena kan besar kecil, tebelnya daun itu kan nggak sama. Jadi kita barometernya kebutuhan per ulat untuk sampai nyentuh kebutuhan daunnya akan itu 5 sampai 6 lembar. Iya. Mungkin 5 itu ukurannya tebel atau lebar. Nah, kalau kecil berarti kan sampai 6 lembar. Jadi kebutuhan pakan per ulat sampai finish nendong itu 5 sampai 6 lembar. Nah itu nanti kan tinggal kita kalikan kan. Oh, aku nandur. Kadang-kadang gini ya Pak, ya, tanaman itu untuk kerimbunan daunnya kan nggak bisa sama. Iya kan. Kadang hanya 1 batang, terus kadang ada yang nyabang banyak. Jadi patokannya per ulat 5 sampai 6 lembar daun. Nah di situ nanti kita kan bagaimana kita untuk mengondisikan jumlah tanamannya atau Pak. Kalau patokan hektar bingung, kita nggak bisa jawab karena pasti melesetnya Pak jauh. Lebih akurat dengan patokan kebutuhan per ekor. Itu yang teliti dari IPB Pak, mahasiswa IPB. Jadi untuk kita berani mengambil pone seperti itu tuh karena ada penelitian. Kan lebih akurat itu toh Pak daripada kita pohon. 1 hektar kan wite sing tua-tua, sing cilik-cilik. Ya berarti hitungan 1 hektar itu kan yang layak panen gitu. Siap dipanen. Oke, cuma kondisinya pohon itu menyabang atau Jejer. jejer satu kan enggak. Kalau patokan lembar kan itu udah akurat. Dan kalau cari itu sampai jauh-jauh juga deh. Karena kan kalau pakannya sendiri juga. Kita tuh kan gini, dalam arti kan menyelam sambil minum susu itu tadi loh Pak. Kita tanaman kita punya di sana, siap. Cuma kalau kita keluar ada tanaman jarak liar, kalau nggak kita ambil kita kan sayang eman-eman. Kenapa? Kalau kayak ngerti tambang emas jalan gitu ya. iya. Perlengkapannya dikeluarkan itu tadi. Seperti ini saya nggak niat ngarit. Nantar istri ke Solo. Metu sing lor yo, lor. Terus yo kok ana, jadi mandek to Pak.
Karena saya selalu keluar, mesti nggak perawatan gitu loh Pak. Ya seperti itu jaga ini lek neng dalan ini ketemu. Kita punya kok tanaman sendiri punya. Dan mungkin kalau perginya pun juga ini ya lebih sensitif dengan pakannya itu. Misalnya pas nggak niat ngarit, misalnya nggak niat keluar kemana, ini neng kono iso ben iso gitu ya. Iya. Udah punya titik-titik. Nah, Kadang saya masuk Jogja aja Pak nggih. Ke Jogja. Lewat itu udah bawa itu. Wah, kok eneng. Mandek sih. Mulai ya Mas ya. Arit. bisa bertahan cukup lama nggak Pak untuk misalnya sekali Ya kalau perawatan ya, tergantung perawatan. Kalau diberi air seperti itu bisa 2 hari ya Mas ya, 2-3 hari. Kalau sampai panas. Karena kalau layu pun juga obatnya juga ini ya. Kalau nggak kena air layu ya. Dan obatnya mungkin nggak doyan kan. Kalau ketumbuh itu langsung jadi gosong. Ora kok buka. Gosong. Iki aku neten-netene ora. Ya. Jadi gosong. Jalingan. Gosong. Kemarin ngarep itu gosong kabeh. Pak betul Pak, wis ora umum. Kayak bulenya bagor. Wis tak udal ternyata juga ada yang kelewatan. Ya nggak terudal, kosong. Gosong. Pokoknya jadi 2,5 3,5-4 gram. pokok tebelnya itu Bobotnya kalau bobot kokon tanpa isi ya Pak ya? enggak isi no Pak. Oh, isi. Isi. Biasa kan hanya 2 gram. Untuk mencari 2,5 susah. Ini sampai 4 gram. Untungnya gede gitu. Ya kalau yang dipamerkan dari teman kita yang di Jogja itu kan hasil dari sini. Di foto-fotonya kita singgalnya cetak lempeng, kan untuk dewe tambah jelas loh. Besar loh. Ini kebetulan pas Pak Har kesini ketemu barang yang jelek ini. Jadi ulatnya, kita melihat ulatnya itu sudah nggak seger. Saya kalau paling 2 gramnya ke Joko gitu. Karena ya benar dari teman, jadi kan tahu caranya ya persilangannya genetikanya gimana nggak tahu. Dan cuaca yang ekstrim ini pengaruh signifikan. Pengaruh? Masuk kemarin ya kayak telatnya yang kupu-kupu. Pengaruh. Makanya kita terlalu terlambat untuk mengantisipasi. Ada kegagalan dulu, baru bisa mencari masalah. Makanya saya tanya ke Malang, kenapa di bulan Januari sampai Maret nggak budidaya? Tahan, tapi kita kan tanpa kendak. Di Malang ini Januari sampai Maret tidak budidaya karena cuaca Ekstrim, kelembapan ini. yang banyak yang mati. Enggak mati di dalam seperti ini. Yang ini ya apa namanya, harusnya dia sudah jadi Jadi kupu-kupu. kupu-kupu belum. Ya belum. Lembab ya, lembabannya Jadi tinggi. kulit ini enggak getas, masih ulet. Yang di dalam sudah jadi kupu. Kan mati, kurang oksigen. Kebungkus kulitnya. Ini permasalahannya. Begitu kebentur itu kita baru bisa mengantisipasi. Iya caranya. Mana dibuat dulu ya. Buat itu akhirnya juga masih sama aja hijrah ke rumah. Oh, termajer yang lain ya. Alhamdulillah sukses itu diantisipasi. Karena di tempatnya jenengan mungkin kelembapannya tidak setinggi di sini. Tidak setinggi di sini. Kalau untuk budidaya di musim kemarau, ya di sini kemarin. Karena di sini kemarin saya tanya Embung. Jadi daerah ini dikelilingi 2 embung, Pak. Di tengah
tengah-tengahnya Pak. Mungkin di letak geografis di Indonesia nggak ada duanya. Saya juga baru tahu kemarin tuh tempat Belakang keong. Empung. Tempat mancing dulu. Ada tempat wisata ya. Selatan juga. Jadi belakang rumah depan itu sudah empung. Sehingga ketika di musim kemarau sangat diuntungkan. Iya. Tapi di musim penghujan untuk budidaya oke. Tapi untuk penetasannya untuk mempertahankan bibit bermasalah. Meskipun di sini kemarin sudah sampai Sudah dikasih lampu-lampu diantisipasi. Jeneng alam ya wis. Hanya pengen tahu terus. Ya itu makanya saya kan pengen kesini itu loh Pak. Nggak akan mungkin kan akan dibudidayakan di Klaten Pak. Bisa tapi ya iso-isonan lah. Gitu. Itu kan bisa nanti kita antisipasi, misalkan akan ada pengembangan. Oke, kita dukung di bibitnya apa supaya bisa kelanggengannya bisa terjaga, kontinuitasnya. Itu dari sini. Jadi daya tanah, tetasan di sana dibesarkan. Hitung, jadi apa? Sutranya. Seperti panjenengan ngirim-ngirim ini kan dibesarkan di sana. Kalau ini di bumi halus kan, Ya. gitu. Cuma kita kan waktu itu kemarin sudah dapat nama jelek. Karena ada dua gitu ya. Yang satu itu kan pecahan, ya. Sudah itu kan pecah. Karena dulu satu kelompok besar, satu pelatihan. Kita dibidik, kita dukung, ayo. Karena dengan adanya kita mengenal Ulat Sutra karena beliaunya kita hargai sejarah Pak. Sudah total nggak bisa apa-apa kita dukung untuk pelatihan. Oke, kita dukung. Harusnya hasil pelatihan harusnya kembali ke sini. Dari pusat sudah ngeber, nanti kalau yang pelatihan mengembalikan kepompongnya, tolong diambil siapa? Tetap ya, nggak ngebel besok pagi katanya kan Pak. Jadi itu juga, oh ya terus. Kita diam, kita kondisikan pelatihan. Yang kedua sudah kita siapkan, apa? Berhenti, nggak ngambil. Oke, kita diam aja kan. Terus pelatihan kedua dikirim dari Telur Salatiga. Nah dari situ agak temperamen. Saya datang. Kamu boleh kalau mau coba. Kamu itu kejujuran, keterampilan sih. Jangan marah-marah. Aku tuh apa gitu. Kalau kamu sempat pakai aku kok aku. Ya, kalau memang dengan prinsip aku tak mertu ya. Saya tidak bergabung dalam panjenengan. Tak mau berdiri sendiri bersama Kakung diberi nama Sutra Mandiri. Sebelumnya nggak ada nama. Oh, nggak ada. MD maju bersama masih pecahan. Jadi yang Boyolali salah kamar itu tadi. Sehingga jeneng elek itu Boyolali ngapusi itu gara-gara yang kamar satunya. Boyolali semua. Tapi berarti ini saya anu kalau tiga. Bagus Pak, ini masih eksis terus bagus ya. Masih ada terus itu kan bagus ya. Akhirnya Salatiga juga runtuh Pak. Runtuh. Salatiga itu kita beri bibit banyak. Kita dukung bibit, bintang kirim, ulap 20 itu kita kirim supaya bisa ada kekuatan bersama. Akhirnya
misinya Buddha, Pak. Akhirnya juga nyungsep juga, habis. Ketemu saya isen, orang Mas Moko isen ngarepe dhewe. Sebenarnya kita rekrut, kita bal-bal ke orang. Berarti dulu jenengan pengisi ketika pelatihan-pelatihan diadakan oleh sana, dengan ngisi-ngisi. Mau nggak mau? Tapi harusnya follow up malah Enggak. nggak ada. Kemarin tak parah nih, Pak. Tak ajak. Orang sinkron. Bisa gemblungnya kamu. Sampai saya hanya, Pak. Kata rada kasar, Pak. Kamu mikir kalau saya pikiranmu iki lho. Tak enak-enak iki. yang isinya beda Pak ya. Jadi mikirin nganggo lek jenengane mikir nganggo iki nganggo dengkul lho Pak. Sakit tuh. Ayo. Sekarang kowe nganu buka pelatihan, isi asing kudu tambah. Wajah nganu. Terus kencang atau gableng untuk bayaran kita. Terus apa 1 juta. Akhirnya juga mereka klik wes monggo saya sudah menyerah. Oke. Jangan sendiri-sendiri. Kalau panjenengan Pak Aran mintal itu kan mengikuti pasar besar ukurannya benang sesuai dengan permintaan ya. Iya Pak. Iya kan? Iya. Yang benar kan itu. Iya. Iya. Bukan karepe Pak Har aku mintal sing paling cilik dhewe. Iya. Pasar melu karepku kan nggak bisa. Bisa, Pak. Nah, Nggak bisa, Pak. nah Boyolali itu seperti itu yang saya utarakan. Iya. Dan gini Pak, kecil banget itu ya semua ada pasarnya Pak. Iya. Gas itu semua ada pasarnya. Cuma kalau disuruh kecil banget, kecil Pak, tipis Pak. Yo, kesenang yang pabrik aja. Kita kan menyongsong pasar, karepe pasar jalur apa kita sediakan loh Pak. Iya. Bukannya kita mintal cilik pasar pemelu aja. Nah, sapa sing nuku? Ya pasar udah. Ya. Kadang ada yang minta aneh Pak, benangnya itu jedol-jedol gitu loh Pak. Nah ini yang Ada. Amerika ini jedol-jedol Pak, jadi hampir sama dengan bulu. Jadi biasanya sekian-sekian itu Pak. Benang besar-besar itu kan ada divisinya sendiri. Monggo kita dukung ke sana kan gitu. Iya. Nah, nanti kalau harus minta monggo aja kita dukung kan gitu. Kalau nanti kalau ada perubahan, budaya ini akan juga berkembang banyak. Kayak ayam potong tadi. Kayak ayam potong. Sekarang jangan tanya, budidaya ulat sutra di mana tempat? Bingung. Di mana ayam potong? Di tempat petani. Iya, potong nggak akan diatur. Terus Halo. butuh modal untuk Halo, tempat yang halo, sinyalnya Pak. Daerah sini sinyal Pak, kalau hujan memang apalagi simpati. Waduh, Indosat ini Pak. Indosat. Sinyal. baru pertama ini ya. Bantu sinyal. Halo Bu. Mas, ini daerah mana Pak? Karangboyo Kiringan. Oh di dalam, di dalam. Tanya rumahnya Pak Tandio. Oh iya iya iya, sebentar saya nak keluar. Nah, ini beliau Pak Teguh baru memberi makan ulat sutranya. Ini hasil ngaret hari ini.
Luar biasa ya, beliau tuh kalau jalan-jalan katanya sambil bawa senjata tajam ini. Bukan untuk begal, Bukan untuk begal, tapi untuk mencari pakan ulat sutra, karena setiap hari harus ngarit, setiap hari harus memenuhi pakan ulat sutra ini, dan sehari lebih dari 1 bagor besar tuh Pak Teguh ya? Iya. Ya, kita ikut. Berarti awal mula ini sudah berapa tahun Pak Teguh jenengan ini? 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Dengan ratusan ribu ulat sutra dan hanya dikerjakan atau digarap berdua aja. Luar biasa beliau nih, karena memang fokusnya di sini, jadi banyak ide, banyak kreativitas muncul, sehingga produk-produk dari beliau berdua ini cukup merajai pasar nasional gitu ya. Ini bisa memangkas daur hidup ulat sutra juga. Nah, kebetulan banget di sini ada tamu ya, luar biasa, kebetulan ada tamu dari Semarang dan juga Klaten. Mari Bu, monggo Ibu. Ini kebetulan ada tamu dari Semarang. Luar biasa. Oh, Surabaya juga. Oh, luar biasa nih. Sudah go nasional Pak Teguh. Ini Pak Teguh. Iya, jauh nih kadang di sini. Wah, teman campur dong. Teman sekali lagukan Pak Mukardani, Pak. Pak Teguh. Oh, yang punya ini Pak Teguh. Saya dengan Mas Moko, Pak. Tri Indrat Moko. Oh, Pak Tri. Pak Mukardani dalamnya acing ini apa? Saya pilih Prambanan. Oh, motifnya. Oh, iya, Pak Teguh. Monggo. Saya bisa foto ya, Bu ya. Monggo, kita bebas silahkan. Dipakai berapa kali nih Bro? Ini kita hanya pakai sekali. Oh sekali. Ini untuk apa ya? Untuk buat untung, Pak. Untungnya ya. Iya, kita Otonnya. untuk mendapatkan bentuk yang bagus dan yang Sengaja kalau taruh sini jadi Oh, seperti itu. Kita ulatnya lewat ini yang besar ya. Kalau di budaya spesialisasinya sama Pak Teguh ini, Pak. Menarik dari sini. Kan tahu ini ya, Bu ini. Warna-warni ya? Anaknya gitu, berapa biru keunguan. Ada yang biru, ada yang putih. Oh, warnanya warna-warni. Iya dong, ada kita yang kan nyari ini kok, Pak. Kalau enggak dicetak itu kan bentuknya kalau dicetak kan bisa Lonjong gitu ya. sangka kehidupannya tinggi, tingkat mati tinggi, yang bulan-bulan sampai keluar-keluar. Ini enggak gatel kok. enggak gatel, ini enggak gatel. Geremet aja. Ini sampai keluar-keluar gini ya? Ini yang keluar nih yang sifatnya mau ngokon. Oh, sudah mau ngokon dia mesti kepingin keluar ya? Iya, keluar dari koloninya. Warnanya macam-macam lalu ulatnya ada yang hijau, biru, putih. Kok bisa biru gitu karena makanan atau karena apa ya? Kalau untuk warna kita bingung, Pak. Pokoknya tahu-tahu gitu aja. Karena ini juga fenomenan ya. Dalam arti pernah diteliti. Kenapa ulat ini Dari Surabaya Ibu. Iya, saya dari Semarang, tapi ini Awalnya Pak sama. Tony, Pak Erwin, tapi dari Surabaya. Baru ini datang nih ketemu di Salatiga. Ini tapi satu jenis ya? Satu jenis. Ini, Pak. Eri. Hari. Ini Sama, tapi sama keluarnya saya juga tamu sih Bu. Oh iya, Ini, Pak. dari mana Mas? Kalau saya dari Solo sini aja. Cuma kalau saya untuk reptil sebenarnya. Untuk reptil. Untuk makan reptil. Ini kalau Ini? kita bilang Iya.
kasihan apanya upupanya atau Enggak ininya. Jadi oh dibeli untuk itu Iya, biar apa mas? ini untuk breeder dragon biasanya. Apa ini namanya? Kadal. Kadal berjenggot. Punya Kadal berapa? impor. Kalau kami sih nggak banyak, cuma kami ini lagi Bu. kita jual lagi nih. Ini narapari. Kita mau kirim Kalau ke kasihan toh sadis. karena memang makannya kan jangkrik kayak gitu. Kecoa dubia, nah ini juga sampai kocak. Ini daun Kita jarak. antara empat daun jarak nih. Jadi ulat itu sudah berubah jadi kepala. Mau apa? Mau makan? Ini kalau kita belah masih ulat. Hidup. Masih hidup ulat. Ini yang bisa diternakkan lagi kan? Iya. Biasanya kalau ibu-ibu kalau megang ini loh. Geli loh ini. Mas Rani, Tangan gue jadi foto. Oh gini. Foto tangan gue jadi foto ya, jadi foto ya, jadi foto. Nah, ini kan masih ular ini masih ada ularnya masih itu. Enggak bisa kalau ini kan belum Puasa iya ya, maksudnya ya. Oh, Enggak. ini dibiarin 4 hari baru dia Nah, nanti kalau 4 hari kita berikan Bunyinya kotak bodoh berarti tapi ulatnya masih hidup ya. 4 hari itu. upah Pak isinya Pak. Ya, tapi masih hidup dalam selangkah ternakan. Hidup masih hidup. Ayo, Kiri kalian, selangkah. nah. Nah, berdua. Nah. Monggo. Belum ada yang bisa di ini cutting. kumpul ya Mbak. Genjir-genjir ya. Dia tuh kakinya kan kuat sekali. Jadi kalau jalan tuh langsung rasanya gremet Dan nempel kayak nempel. Ini masnya nih apa namanya? Sudah, Budidaya beda. Budidayanya saya enggak, budidaya. saya lebih ke konsumennya sih. Jadi Ya maksudnya untuk bukan budidaya ini, budidayanya budidaya. reptil. Jadi kesini cuma nyari makan. Ya, kita cari ini untuk makan reptil. Reptil. 4 sampai 6 hari lagi. Breeder dragon namanya guys. Itu kadal dari Kadal berjenggot. Afrika. Dari masih hidup dari warna hijau biru jadinya untuk nanti coba. Pak, Bapak kan menempatkan di rumah ini. Iya. Untuk asramanya dia. Kalau selesai terus dicabut ya ini, gitu. Ini. Jadi seperti itu ya. Iya, jadi ini Pak, seperti ini saya. Ini kan pengambilan dari ini. Oh iya. Kenapa harus ada yang lurus gitu kalau itu dibuat kotak-kotak? Kita nyari yang lagi. Bukan ini ini. Apa? Kalau ini apa? Kita kan nyari hasil Pak ya, prosentase hasil yang paling bagus bagaimana. Dalam arti untuk kehidupan untungnya itu di. Kalau pengalaman Bapak yang bagus yang dibuat lurus garis ini atau yang kotak ini? Ternyata sama aja, Oh sama. sama aja. Ini jarak ya Pak ya? Pohon jarak. Pohon jarak Pak, Jarak ketiak. jarak ketiak. Jadi prosesnya Pak yang pertama dari ulat kecil-kecil itu dari bibit ya. Ya dari bibit, Kemudian itu berapa hari ditaruh di mana? Dari bibit ditaruh di mana dia? Pertama. dibagi dulu kan, jadi skala kecil. Dibaginya kayak apa ya? Misalnya seperti ini, kita kan pakai loyangnya kan hanya pakai ini aja. Contohnya seperti ini. Loh. Kan ini ketane ngawasi iki ngono. Oh ini. Tapi ini Lihat saya boleh. Kita telur Pak, sehari Semalam. malam. Tetes ya Pak ya. Ini bisa urut-urutan ini kalau panjang ini ya. dari ini terus Enggak, karena di situ dibuat kayak line, kayak jalur lari itu loh. dari sampai 12 hari. Lurus ya, ini kan jadinya gini, urut-urutan. Kebetulan ini juga ada. Kalau yang di situ dibuat kayak asrama itu, kayak lebah. Yang lebih dewasa dari ini Pak. Ini kan lebih dewasa. Nah, ini kemudian habis itu nanti kan perjalanannya seperti ini. Wah, ini komplit nih. Omelet. Mau telur juga ada. Popcorn yang bertambah juga. Ini komplit. Jadi dari ini berapa hari Pak direktur? Ini antara
4-5 hari. 4 hari ini sudah di angka 6 hari. 6 hari. Ya. Terus dari situ disidak. Ini nanti kan kita pindahkan, kita pancing, Bapak. Pasti Oh, nanti iya, akan iya, nempel. iya. Kita pindah di tempat yang satu. Itu 6 hari ya. Iya. Supaya keseragaman. Oh, umurnya 2 hari. Iya, besarnya Bu. Pancing baru dari situ dipindah ke situ. Iya, pindah mudah masuk. Nah. Nanti penjarangan. Penjarangannya maksudnya dari sini kemana Pak? Arah ini Iya, itu. penjarangannya seberapa? Penjarangannya ini Pak, nanti kita yang nempel dari daun. Ulat itu kan ada naluri sendiri, pasti nanti yang dekat nempel di daun. Kita penjarangannya kan pakai daun seperti ini Pak. Iya. Dan nanti yang nempel juga ambil. Pasti. Kita pindah tempat. Itu berapa ons Pak yang ditaruh situ? Itu kemarin dua graman. 2 gram. 1 gram kan ada 500 butir. 2 gram 500 butir. 1 gramnya 500 butir. Oh, 1 gram 500 butir. Ini 1000 ulat lebih Pak. Cukup 1 gram 500 butir. Iya. Ini bisa jadi 1 kilo kepompong nanti kan ya? 1 gram ya. Aturannya gitu. Aturannya bisa jadi 1 kilo. Kalau jadi semua. Jadi Itu teorinya lah Pak. teori. Tapi kan di Berarti 1 kilo bisa jadi 1000. kalau 1000 kilo berarti. saya alami itu 65% Yang jadi. yang kita panen Nah. dari populasi. Berarti dalam 1 kilogram ini ya, itu bisa jadi 650 kilo. Ya Pak? 1 kilo berarti 1 gram kan 1.500. 1 gramnya 500. 500 itu aja sudah pol. Ya, jadi gini Pak, 1 gram ini ya, ini bisa jadi 500 ini. 500 ini kalau kering itu jadi 1 kilo. 1 kilo kokon. Kokon kering? Ya iya, Nggak bisa Pak. Karena kokon kering itu kan kepompong itu kan ada persentasenya Pak. 1 kokon kering, 1 pipanya. 1 kilogram kokon kering itu isi berapa? 1 kilogram itu paling 1,4 ton. Bukan lagi. 1 kilogram ini ya, 1 kumpulan gini Pak. Itu segitu lah. Ya, 1 kilo. Itu berapa kokon? Berapa biji? Nah, berapa biji? 500. Kalau 500 itu berarti kan kita buat rata-rata standar 2 gram ya. Iya, 2 gram. Kue keringnya. Ini satu kokon beratnya kering. 1 kokon. Gini Pak, Kalau hitungannya Bapak ini kita yang coba nanti makanya. mungkin cara ngitungnya lain. ini kan gini, 1 bintang. Misalkan ini kan 1 kokon buah. Ini kan berat kotor. Iya. Berat kotor. Berapa kokon? Berat kotornya misalkan yang prosentase paling besar kan di limbahnya. Iya. Ini kan prosentasenya kan di angka 85% dari bobot. Total. Oh, 15% berarti. Berarti kan hanya 15. sebenarnya kan nggak 15%. Kokonnya di berapa? Di Itu berapa? 14, berapa? Karena kan di ini kan ada 3 jenis Pak. Jadi 1 endong, terus yang 1 kokon kering, terus di dalamnya lagi masih ada kotoran. Kotoran yang Jadi berapa persen Pak? Ini misalnya beratnya berapa? 14,8%. 14. Ya, berarti 1 bini ini berapa gram? Jadi? Atau kalau 1 kilo berapa? 14,6 lah, 14,6. Ya, 1 kilo jadi Satu- berapa kokon? Kalau Bapak itu kokon kering. Kan lebih gampang. Kokon kering 1 kilo menjadi 1,4 ton. Bukan, maksudnya gini, 1 kilogram ini ini Pak ya, itu berapa biji kokonnya? Berapa biji kokon? Kalau di tempat kita itu paling hanya 350. 350 kokon. Oh. Itu udah bagus. Ya. Kalau yang jelek lagi paling jelek 500 kan gitu kan? Ya. Oke, berarti kan bisa dihitung Pak. Kalau 1 gram ini kan isinya berapa kokon tadi? Berapa ini? 500. 500. Nah, berarti kan 1 gram bisa jadi 1 kilogram kokon kering. Iya. Teorinya lah. Teorinya.
Bapak punya 1 kilo, itu 1000 gram. Berarti kan 1000 kilo kokon kering harusnya, kok jadinya. Tapi kan karena Bapak tadi yang prosentase jadinya itu hanya mungkin Kalau 1 gram ini, 1 gram telur itu nggak bisa jadi 1 kilogram kokon kering. kering, nggak bisa. Berapa jadi? Jadinya kan 1,4. Kalau kotor itu Bapak mengatakan 1 kilo, ya dalam arti masih berisi dengan limbahnya, untungnya. Kalau kering? Kalau kering kan hanya 14,8%. Sudah jauh-jauh di sini, tidak berani ketemu lagi. Kesel loh. Saya nggak mau mengganggu. Ini tadi kan Ya, lagi ya, oke, sampai sampai 1 gram, misalkan Bapak mengatakan 1 kilo, oke bisa. Tapi masih berbentuk. Jadi, oh, betul basah. 1 gram ini Keringnya itu Pak. keringnya itu isinya 500. Bukan Enggak, 504. Ya. Kumpulannya yang kering. Oh iya, maksudnya 10 kilo itu berapa? Saat dia Berapa? akan jadi Kering. 500 sopon itu aku ngotong ini kan dia orang sorry. 500 sopon itu jadinya 1 kilo tadi kan. Kilonya antara 350. Dasarnya 7,6 itu 7,6 kilo, itu sama dikatakan 1 kilogram kokon kering. Nah jadinya 14%, 14,8. Iya kan? Kapan masih ada hitungnya itu. 1,6 kali Tapi kalau udah Jadinya kering, 14,8. 14,8 kan berarti Wah, aku nanti hitungannya malah capek itu. relatif 1,5 on. Iya, 1,5 ton. Per Jadi ini per 1 gram. 1 kilogram itu Pak. Jadi kalau Perhitungannya itu kokon keringnya dapat 500 isinya satu 500 persis itu di 10 gram. karena 4 liar. Berarti 5.000. Nah, 1 Iya, jauh dari semua sih dari Jadi 1 kilo supaya bisa menghitung. ini 1,8 untuk mendapatkan isi 500,6 6 kilogram basah. berapa ekor? Oh, oke. Jadi berarti Ya, 1 kilo. Ini 15 ini. Kan terasa kalau di tempat saya Anda tidak dapat 5 itu 3 kilo Iya, apa? saya itu. Basah. Basah. Jadinya 1,8 Itu 1 kilo kondisi basah ya. Oh, 350 itu basah. Berarti ya 500 kali 500 sekali itu mana? Itu bisa menghasilkan kokon kering 1 kilo. Pak, Jadi sih ya. Oh enggak. kedua ini punya bapak ini sampainya panen bareng jadi kokon bareng, kokon keringnya apa lebih kurang 1 kilo ini hasilnya. Apokat burut. Kita per Kamu nggak paling saya nggak di sini pun nggak paling saya. 24 ini 1 kilo. Iya. Kokon kering lebih Pak. Lebih sampai berapa Pak? Kita biasa panen ya 4 kilo aja. 4 kilo. Ini berapa ini populasi? Populasinya sedikit. Berapa kilo itu Pak? Telur Ini botol. sekitar 25.000. 25.000 tak ini jadinya nanti kering ya Pak ya 22.000 ini ya Pak ya. Iya, 4 kiloan. 22.000 4 kilo 800-an berarti lebih kurang. 6.250. 4 ya? Oh iya 6.000. Pokoknya tadi 3.800 tadi. Iya. Ini kan kecil-kecil Pak. Nah ini 25.000 semuanya. 25.000. Jadinya 4 kilo. Ya ini 6.250. Karena kita kan produknya enggak ini Pak. Dalam arti kan banyak kan ada luar yang pulang. Tidak fokus ke saya ambil ininya karena kalau saya ambil ininya kita nggak mau bertahan Pak. Pasti tenggelam. Nah ini kan ini kasar aja. Kasar jadi berarti 1 kilogram. 1 kilogram kokon kering itu 6.250. Ular. Bukan pompong, Kepompong. kering. Ya kepompong kan
satu kepomong yang satu ulat. Kalau jadi semua, ya. Iya toh. Jadi Satu kepomong satu. ini jadi gini, 1 kilogram kumpulan ini, ini lah ini, itu isinya 6.250, 6.250 pokok. Berarti Kalau ulat jadi semua lebih kurang bekalnya adalah 10 ribuan. 10.000 Kan ulat. tingkat keberhasilannya 65%. Iya, Pak. 65%. Nah, ya. Relatif antara 9.000 Berarti 1 kilogram ini perlu 10.000 ulat. Kita ngitungnya 65% itu dari jumlah telur. Jumlah telur yang kita Itu dianggap telur ya tadi ya, sehari ini. Iya, dari telur. Nah itu berarti 10.000 telur bisa jadi kepopong ini 1 kilo. 20 gram. Satu Kepopong gram kan 1 kilo. isinya 500. Iya toh. 1 gram isi 500 telur. Iya betul. Berarti kan 20 gram. 20 20 gram kan jadi 10.000 ulat. Jadi 10.000 ulat nanti yang akan jadi kepopong lebih kurang 6.500 lah. 65%. Iya toh, 6.500 itu ini jadi lebih kurang 4 kilo. Jadi kita butuh kembali lagi ya. Jadi kepompong 1 kilo butuhnya berapa tadi? 4. Sebentar, 10.000 bagi 4 berapa? 2.500. 2.500. Jadi 2.500 telur itu berarti 5 gram telur itu jadi 1 kilo Telur atau ulat? Telur. 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 Karena nanti tingkat keberhasilannya 65%. Telur ke ulat berapa persen Pak keberhasilannya? Kita biasanya dari finish akhir, Pak. Karena kan nggak bisa menghitung Berapa biasanya beli itu telur atau ulat? telur. Telur. Jadi kita menetaskan telur sekian gram. Kita finish 1 kilogram telur jadi ulat berapa? Berapa kilo? Jadi kokon berapa kilo? rombongan itu. Iya ini Pak, kalau hitungannya tadi kan ini dijadikan ini semua lebih kurang 4 kilo kan gitu. Nah kalau hitung-hitungan ya jadi kayak gitu tadi kalau dibalik. Bapak nggak bibit ya? Bibit. Bibit. Jadi caranya bibit gimana nih ceritanya nih? Kupu-kupunya tuh di kelambunya di gimana? Ini dari telurnya ada Bu, telur, nanti telur menetas jadi ini, kayak gitu. Ya Telur maksudnya yang ini. setelah pupanya loh. Iya, terlalu. Ini telur yang ini apa? Setelah Ini ulatnya. Ulat 1 hari. Ya. 1 hari ini hari kedua. Ya, ini Ini sudah hari- hari ke Ini hari kelima. Hari kelima, terus Nanti dipindahkan ke tidur, sini. tidur berubah warna seperti ini. Ini hari keberapa kira-kira? 6 kan? sama tadi. Ini 5, 6 ini. Nanti 6. 7 hari tidur. Nanti dari tidur dipindah. Tidur, bangun, kita pindah. Bangun itu hari keberapa? Hari ke-8. Oke. Dipindah di sana terus nanti jadi gede-gede gitu ya. Jadi gede tidur lagi di luar. Usia 12 hari tidur. Ini umur Yang berapa? ini umur berapa? Yang ini sudah 17. Sudah waktunya ngokon. Mulai ngokon umur 18, 15. 15. Ini aturannya 21. Aturannya 21. ini loh Pak pupa dari pupa ke kupunya loh ceritanya. Jadi 21 dia terus terbentuk selaput-selaput ini kan, Kokon. kokon. Nanti sampai hari 28. Kita 24 hari 24 hari sudah mana? Kita 17 hari. Nah, aturannya memang 21, tapi kita tuh 15 hari, 11 hari sudah makan. Oh sudah di ngokon. Iya, Ngokon itu sudah. artinya sudah gunting. Udah ngentong, Pak. Mulai dulu, biar Gulungnya kering nanti dulu. 24 hari. Baru nanti setelah Ya, hari ke-15 diambil. Jadi kokon. Kita diamkan dulu. Jadi Hari keberapa? Kalau 15 jadi kokon, hari keberapa diambil? 4 sampai 5 hari, Pak. Berarti hari ke 20. diambil. 20, 21 tadi. Terus diambil itu langsung dibuatin apa dikeringkan juga? Nah, maunya mau Maunya diapakan? diapa? Tergantung kita. Maunya mau diapa? Apa diambil? Apa akan jadi bibit lagi ya? Ini mau. Oh kalau jadi bibit lagi dibiarkan. Ya kan tidak apa-apa. Nanti dia jadi kuku terus membibit.
Pak, Nanti, masuk oke. masuk ke kotak-kotak tadi ya. Itu umur berapa ya Pak? Kotak mana, Pak? Tadi itu yang Asrama tadi loh. kotak Ini ketika mapan, Pak. Ketika Ketika mapan kan seperti ini hanya. Nah ini ya. Sudah mau jalan-jalan itu Jalan, diambil. papannya kan di sini ada yang jalan. Nah, ini untuk yang Ini seperti yang tadi ada satu keluar ini nih ya. Seperti ini keluar gini. Ya seperti ini. Nah ini diambil. Ada kita masukkan di sini. Itu umur berapa ini yang itu jalan-jalan ini? Ini kalau normalnya kita berbicara normal aja Pak. Itu di 18-19 hari. Terus masuk di sini berapa hari? Ya kan sudah. Dikasih makan nggak Pak? Enggak. Puasa ya? Jadi sebelum dia jalan, dia sudah puasa dulu. Oh. Dalam arti puasa itu sudah membuat kotoran. nah, ini sampun berkembang. Baru habis, baru Ini umur berapa ya Pak? Itu kan soalnya dari Ini belum Beda baunya. ya soalnya seperti ini ketik. Begini, memang ada yang pernah yang online. Apa di tempat. Jadi kita tahu. dia mau. Jadi memang dia yang keluar kalau kita ambil masukkan. Kayak ini ya? Ini yang keluar-keluar ini ya? Nah ini yang mulai nih Pak. Nah ini yang sudah. Belum Pak. Belum. Nah, nanti diambil. Sepanjang dia masih nempel di daun belum ya? Belum. Yang kayak gini nih, yang kuning Oh ini. ini Pak, yang bawah ini jatuh ini? Belum. Karena nempel di daun. Ini. Jadi artinya kalau nempel di daun dia masih makan. Kalau sudah keluar itu udah nempel daun. Ini belum waktunya, cuma katanya Ada Ini rasa ini, dikit. bisa. Oh ada hitung-hitung itu. Ya, itu tadi video kita ngobrol dan belajar banyak tentang ulat sutra yang ada di Kabupaten Boyolali. Ingat, ulat sutra berkualitas, bermutu dan bertanggung jawab petaninya. Di Boyolali hanya ada di Ulat Sutra Mandiri milik Pak Teguh dan Pak Moko. Ya, jangan termakan isu oleh yang lain karena di Boyolali mungkin ada petani ulat sutra yang lain. Dan inilah rumah beliau ya. Dan kebetulan ada tamu dari Semarang dan Surabaya hari ini tadi. Bagaimana? Seru bukan belajar kita tentang ulat sutra hari ini? Oke, terima kasih. Kita belajar tentang budidaya atau hal-hal lain di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.